Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa klik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai macam-macam inden di LibreOffice Writer. Dalam pengolah kata, kata indentasi digunakan untuk menggambarkan jarak atau jumlah ruang kosong untuk memisahkan paragraf dari margin kiri atau margin kanan. Ini adalah margin kiri dan ini adalah margin kanan. Jika kalian mengaktifkan formatting mark seperti ini, sekarang kalian lihat di sini bisa melihat margin kiri dan kanan. Yang pertama adalah indent kiri, tetapi dalam LibreOffice Writer namanya bukan indent kiri atau left indent, tetapi before text indent, indent sebelum teks. Di manakah letaknya? Di sini, di bagian bawah. Ini adalah before text indent. Sekarang kita klik dan kita seret atau drag. Seperti ini. Before text indent ini digunakan untuk menjauhkan tulisan dari margin kiri. Dan sekarang kita kembalikan. Yang berikutnya adalah after text indent. Di dalam Microsoft Word disebut right indent, indent kanan. Di manakah letaknya? Letaknya di sebelah kanan, di sini. Sekarang kita drag after text indent. After text indent, indent setelah teks, digunakan untuk menjauhkan teks dari batas margin kanan, seperti ini. Dan kita kembalikan. Tentunya, kalian juga bisa menambahkan indent kiri dengan menggunakan increase indent seperti ini dan menguranginya dengan menggunakan decrease indent. Hanya indent kiri. Dan selanjutnya adalah first line indent, indent baris pertama yang digunakan untuk menjauhkan atau memasukkan teks pada baris pertama margin pada paragraf. Di manakah letaknya? Kalian bisa menemukannya di sini. Ini adalah first line indent. Sekarang kita masukkan 1,50 cm. Ini adalah indent baris pertama. Dan yang berikutnya adalah hanging indent. Indent menggantung. Hanya saja di LibreOffice Writer tidak ada yang namanya hanging indent. Jadi, bagaimana caranya agar kalian bisa menggunakan atau membuat hanging indent? Caranya adalah kalian gunakan before text indent. Kalian masukkan seperti ini. Dan setelah itu, kalian tarik ke belakang indent baris pertama. Seperti ini. Dan jadilah indent menggantung yang digunakan untuk membuat baris paragraf pertama tidak dijauhkan dari margin atau tidak dimasukkan pada baris pertama seperti first line indent, tetapi di baris selanjutnya pada paragraf sampai baris terakhir dijauhkan dari margin kiri. Jadi menggantung seperti ini. Ini yang disebut dengan indent menggantung, hanging indent. Tentunya, jika kalian ingin mengganti ukurannya, kalian harus membuatnya seperti ini. Tentunya, jika kalian ingin ukurannya yang lebih spesifik, kalian bisa menggunakan sidebar. Dan kalian pergi ke bagian indent. Di sini terdapat increase, decrease, dan hanging indent. Tentunya, tombol pertama digunakan untuk menambahkan indent dan tombol selanjutnya digunakan untuk mengurangi indent. Seperti ini. Dan jika kalian ingin membuat before text indent dengan nilai yang lebih tepat di sini, kalian bisa masukkan nilai awalnya adalah 0 dan kita ulangkan nilainya seperti ini. Misalkan kalian ingin memasukkan ukuran untuk indent sebelum teks, misalkan 2,50 cm, seperti ini. Dan pada bagian after text indent, kita masukkan 2,50 cm, seperti ini. Lebih presisi dan
kalian juga bisa menggunakan first line indent, misalkan 1 cm, seperti ini. Atau kalian tambahkan dengan tombol atas pada keyboard, seperti ini. Kalian juga bisa menggunakan ikon atas, seperti ini. Dan kalian bisa menggunakan indent menggantung, seperti ini. Kita sudahi pelajaran ini. Terima kasih.